Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita ketemu lagi di podcast dengan channel Muke Gile. Malam ini kita akan mengangkat tema tentang sahabat sih. Sahabat. Lu punya sahabat gak? ada. Oh, ada. Kalian semua punya sahabat gak sih? Jadi kita mau Bernostalgia sahabat sedikit ya. Iya, benar. Sharing-sharing masalah persahabatan tuh gimana? Karena kan ibaratnya kita tahu kan antara teman sama sahabat. Iya, bedanya di mana? Iya. Kalau menurut lu sendiri Put, teman itu apa? Sahabat itu apa? Kalau teman itu menurut gue ya cuma sekedar teman, se-hello. Kayak nongkrong bareng doang. Tapi kalau sahabat itu menurut gue dia itu yang tahu baik buruknya kita, ibarat kasarnya yang benar-benar tahu kita lah, kayak hal yang orang lain nggak tahu, dia tahu. Sahabat kita doang yang tahu. Ya mungkin ya kalau kita bilang belahan kita lah ya. Orang yang bisa kita percaya lah, sahabat itu kayak gitu. Tapi sering nggak lu curhat gitu ke sahabat tuh? Sering banget sih. Gue kalau apa-apa kayak misalkan masalah percintaan, kadang keluarga pun gue larinya ke sahabat gue dibanding ke teman-teman gue yang di luar. Itu gue lebih menutup diri gitu ya. Nah, gue lebih ininya ke sahabat gue, dan sahabat itu cukup satu sih sebenarnya, kayak gitu. Kalau lu nih Ya. lebih suka dihibur sama sahabat lu atau lu yang suka menghibur sahabat lu? Kalau ya balance aja sih, kalau kata gue balance aja. Karena kalau misalkan gue lagi galau atau apa, sahabat gue yang hibur gue. Ya kita juga sebaliknya gitu, kalau dia yang lagi galau, gue yang hibur dia, gitu loh. Oh iya nih Put, dikala lu bad mood itu lu lebih suka chat-chatan atau lu datang ke sahabat lu? Kalau gue kalau lagi bad mood, gue lebih suka datang ke sahabat gue sih. Nggak chat dulu gitu? Enggak. Gue lagi bad mood nih, temenin gue yuk. Enggak, gue biasanya langsung tiba-tiba datang ke rumah dia. Paling dia tahu, ngapain lu kesini? Pasti lagi bete ya, kalau lagi galau. Iya, kalau tahu, ya pasti gitu. Udah tahu pasti. Tumben, karena kan jarang ya kesana tiba-tiba. Pasti gue selalu ngechat. Tapi kalau misalnya gue lagi bener-bener bad mood, terus dia lagi tidur gitu. Iya, dia juga di chatnya dibalas-balas. Ya kan gue langsung jalan aja udah kesana. Kayak gitu. Terus apa sih yang buat lu bangga dari sahabat lu ini? Yang buat gue bangga dari sahabat gue ini, pertama, dia ini nggak nikung. Nikung mas dalam hal? Maksudnya tuh kayak gue deket sama cowok nih. Kan kalau misalkan teman-teman gue masih suka nikung gitu ya. Nikung gue, maksudnya ngerebut cowok gue di belakang gue. Diam-diam suka juga sama cowok gue. Tapi kalau sahabat ini enggak. Dia nggak ada perasaan, misalkan nggak suka nusuk dari belakang lah. Itu perbedaan kan, teman sama jadi sahabat. udah ada komitmen gitu ya. Itu perbedaannya. Terus kalau misalkan kita di antara gue sama sahabat gue nih, misalkan suka sama satu cowok, gue sama dia suka nih sama cowok ini, ya salah satu dari kita harus ada yang ngalah, kayak gitu. Atau enggak, ya udah kita jangan ngarepin dia deh, lagi juga dia begini udah. Oh, jadi ibarat kata kadang-kadang nih lu suka sama satu cowok nih, kita lihat dulu nih cowok milih mana. Nah, ya nggak, kalau enggak kita lihat dulu, kita cek dulu latar belakangnya baik apa enggak, seperti apa. Gitu. Kayak gitu. Jadi sih. lebih baik kita omongin dulu ya. Iya. Terus ada nggak suatu saat atau kapan gitu lu pernah dibuat kayak tensin lah atau malu gitu di depan umum kah? Sahabat gue. Nggak pernah sih. Kali misalkan gini loh, lu jalan nih ke mall nih, ada cowok cakep nih. Bang, dicariin nih kawan gue gitu, pernah gak ada? Oh, itu mah sering banget anjir. Sering banget, kadang kalau lagi naik motor sama gue, bang, nih dicariin nih sama si Putri. Ya apaan sih lu, gue mulu. Nah itu kan kadang-kadang kadang-kadang gila lu ya. Iya, kadang gue suka ngomong, ih gila lu ya, gue mulu yang lu bawa-bawa gitu loh. Karena stres banget. Tapi kadang juga gantian sih, gue yang bikin dia malu, kayak misalkan, bang, nah dicariin. Tapi sahabat gue ini bukannya tensin, malah kayak, iya bang, gue minta nomor lu dong, malah ditimpalin anjir. Itu kalau cakep ya, kalau jelek mah sama dia nggak ditimpalin. Kali-kali lu kerjain orang untuk pakai kakek ya, kayak di cucunya bawa gitu.
Anjir. Terus dalam persahabatan nih, Hmm. pasti ada salah satu ibarat kata yang kita takutin nih. Iya. Sama sahabat tuh kira-kira apa tuh? Kalau gua, yang gue takutin dari sahabat gua, dia berpaling sih. Kayak lu bilang gitu. Ya, takutnya tuh dia punya pengganti gue, kayak sahabat baru lagi gitu loh. Oh iya, Put. Hmm. Dalam lu bersahabat nih ya, Ya, apa sih yang paling lu takutin sama sahabat lu ini? kehilangan dia sih. Dalam hal Dalam hal kayak dia dapat teman baru kayak gitu. Terus dia kayak gue sama dia harus berantem gara-gara cowok. Itu kayaknya sih jauh sih kalau itu. Tapi gue lebih takut dia tuh punya sosok teman baru yang bisa ngegantiin gue kayak gitu yang sih. padahal baru kenal ya nggak seperti lu yang tahu dalam Iya. hatinya ya. Kadang kan yang namanya orang kan suka hilaf ya kan. Saking asiknya berteman dia lupa nih kalau dia tuh punya teman kecil, sahabat di bahasanya. Yang tadinya gue biasanya diprioritasin sama dia kayak apa-apa dia selalu cerita, ini sekarang enggak. Itu doang sih yang gue takutin, makanya gue nyimbangin gimana caranya biar dia tuh masih tetap cerita sama gue walaupun dia punya temen. Iya. Kayak gitu. Mungkin kalau seperti itu lu bakal tahu ya kok dia berubah nih. Iya, Ya nggak? Ada perubahan benar. dari antara Persahabatan, bahasa lu, iya. chattingan lu, atau mungkin kalau ketemu kok lu nggak kayak biasanya Iya, nih. Seperti itu benar. nggak ya? Iya, benar. Kayak gitu. Terus lu percaya nggak sih Apa? ada kehidupan lain di kehidupan nanti nih, misalkan taruhlah maaf ambil baik kita kiamat, terus di kehidupan berikutnya nih lu bakal ketemu dia lagi. Percaya apa enggak? Gue sih nggak tahu deh. Tapi kalau itu kayaknya percaya gue. Percaya kayak Walaupun nemuin kadang-kadang dia. kita berpikir gini ya, gue perasaan kenal dia deh. Iya. Tapi di mana? Iya, gitu. bingung ya. Heeh. Pasti ketemu lagi sih. Gitu. Pasti Walaupun ketemu ibarat kata dia nggak kenal kita di kehidupan yang berikutnya nih ya kayak gitu. Walaupun dia kehidupan sekarang dia perempuan ataupun laki, dan di kehidupan nantinya berbeda gitu. Iya. Ya kan? Kadang-kadang ada kalau kita bilang ya reinkarnasi kalau kita bilang, kalau orang bilang ya. Gitu. Terus kalau dalam jangka waktu ke depan taruhlah 5 tahun nih. Iya. Lu ada harapan gak sih sama sahabat lu apa gitu? Yang pengen lu jalan bareng sama dia gitu. Kalau gue sih yang jalanin bareng tuh kayak kita sukses bareng-bareng yuk kayak gitu. Karena kan gue dulu bersahabat itu kan emang dari kecil ya. Yang namanya kita bersahabat dari kecil. Waktu itu sempet tahu gue cerita nggak sih? Bohong kan? Gue waktu itu bersahabat sama dia. Jadi tuh gue punya temen ya kan. Sampai teman gue ini orang tuanya tuh ngomong gini, jangan main sama si Putri itu sama temennya sama sahabatnya. Dia nggak benar keluar malam gini. Kayak gitu. Sampai gue tuh sama dia kayak mikir, emang kita sebandel itu ya? Kayaknya parah banget sih orang tuanya melarang gitu. Sampai kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kita punya usaha, punya ini, orang yang jauh yang tadinya cuma se-hello sama kita jadi kayak akrab gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa ngejudge seseorang ya. Iya, benar. Ya nggak benar, apalagi kita kan nggak mungkin lah kita sejahat itu atau sebrengsek itu. Lagian kan manusia itu pasti punya titik kelemahan dan titik perubahan. Betul. Nggak mungkin kan yang namanya ibarat kasarnya dia bandel nih, terus dia terus-terusan bandel, nggak mungkin. Dia juga punya rasa kayak gue jenuh nih bandel terus ya kan, gue berubah ya. Pasti kan jadi lebih baik. Makanya jangan pernah kayak ngejudge orang, lu tuh bandel, lu nggak punya kayak masa depan segala macam. Enggak, sebenarnya lu salah kalau lu ngeremehin orang kayak gitu salah. Betul. Malah bisa jadi nih ya, yang lu remehin ini bakal jaya di atas lu nantinya. Nah, jadi kan ibarat kata kalau sekarang ini mungkin kalau gue ya sama sahabat gue mungkin lebih baik gue nakal atau gue bandel bajingan sekalipun di waktu muda. Bener, daripada nanti pas hari tua ya kan, itu bandel telat, mendingan lu masih muda puas-puasin aja udah. Jadi nanti lu berumah tangga stop yang kayak gitu. Kebanyakan kan anak-anak zaman sekarang bandel pada baru-baru nikah, baru pada bandel. Nah, itu ibarat kasarnya gue mau udah kejebur lu baru ngebasahin pala kayak gitu. Jadi nggak tahu ibarat kata ya itu mah mainan gue yang dulu ya nggak? Iya, lu baru main sekarang ya? Iya, maksudnya ketinggalan zaman banget sih lu. Kemarin mana aja gitu loh. Betul. Terus
antara lu sama sahabat lu nih, makanan favoritnya sama nggak? Sama. Yang benar. Sama. Tapi ada sebagian sih yang nggak sama. Kayak misalkan gue suka pedas, dia juga suka pedas. Tapi dia sekarang kan belakangan ini udah nggak bisa makan pedas ya. Dia karena kan ada lambung kan. Jadi dia udah nggak terlalu suka. Dia terus? Paling suka makan sushi kayak gitu. Kalau gue nggak terlalu. Kadang dia mau makan apa, gue apa gitu. Ada aja sih apa sih yang nggak gue suka dari dia, kayak makanannya gitu. Lagi nongkrong, dia mau makan ini, gue mau makan mie ibarat kasarnya. Tadi nanya, aku lo makannya mie sih? Enggak, gue nggak suka. Ya kayak gitu aja sih, saling melengkapi aja kadang-kadang juga. Boleh nanya nggak? Boleh. Arti sahabat buat kalian berdua. Sahabat. Penting nggak? Penting. Pentingnya gimana jelasin? Jadi gini, kalau buat dulu ya. Iya, udah lu dulu. Kalau sahabat itu buat gue penting karena ya dia yang ngertiin kita segala macamnya. Kalau gue boleh cerita sedikit, gue punya seorang sahabat itu dari benar-benar kecil, bareng, sekolah bareng, sampai kerja pun kemarin tahun 2015 itu gue masih bareng. Sampai akhirnya dia sekarang nggak bisa apa-apa karena dia punya suatu penyakit yang gue nggak tahu, yang kita bilang itu namanya ginjal. Dua-duanya udah nggak berfungsi. Dan sekarang ini kalau gue main ke rumahnya itu gue lihatnya gimana ya? Ya semoga dia masih dikasih umur panjang, kesehatan ya. Kesehatan, gitu. Amin. Gue ngeliat dia, lu gimana sob? Ya beginilah gue, masih sehat-sehat aja. Padahal tuh ya kalau kita mau tahu, pembengkakan di pembuluh darah di sini semua ada. Dan itu dia harus operasi. Setiap, kalau gue bilang itu bisa 3 bulan 2 kali lah. Operasi. Buat masang selang untuk cuci darah. Seminggu dia 2 kali cuci darahnya. Dan itu hal sepele. Waktu gue masih kerja 2015 nih sama dia, cuman pengen buka usaha suatu dagang di pasar gitu ya. Dia buka ayam potong. Dia bilang, Pur, gue mau buka usaha nih. Apaan? Ayam potong. Di mana? Di pasar, dekat luar nyokap gua. Ya lumayan dah, kalau dia bilang gitu kan. Ya udah, jalanin. Jadi itu ya semuanya yang kalau gue cerita kita bareng-bareng sahabat tuh benar-benar berarti banget daripada teman ya. Nah, yang terakhir nih. Pesannya buat sahabat lu itu. Mungkin dia nanti bakal nonton nih. Iya. Buat sahabat gue sih cuma minta satu. Kalau emang ada teman baru, teman lama jangan lupain. Kayak gitu aja sih, karena apa? Cari sahabat itu susah. Nggak semudah mencari teman. Benar. Teman bolehlah di belakang lo, di depan lo itu baik, tapi di belakang kan nggak tahu. Tapi kalau sahabat ini orang yang benar-benar lo percaya. Dari kecil, tahu semua. Tahu kejelekan burukan lo ya. Ibarat kasarnya mendingan sama orang lama ketimbang sama orang baru yang harus mengenali lagi sifatnya lagi. Kayak gitu. Jadi pesan gue, pertahanin persahabatan kita, jangan biarin siapapun masuk terus ngancurin semuanya. Betul. Jangan. Kalau gue buat sahabat gue cuma satu ya. Keep semangat bro. Semangat sembuh ya bang ya. Iya, semangat sembuh gue bilang. Gue di sini buat lo. Oke, mungkin itu aja ya. Sedikit dari persahabatan tentang kita ya. Curhat-curhatan kita. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe ya apalagi ya. Buat kita nggak bayar kok, cuma mencet link doang ya itu. Kalau ada konsep atau ide-ide cerita dari para subscriber atau para viewers, coba di bawah ya. Komen. Kita bakalan coba ungkapin semua yang apa yang kita mau tanyain. Kalian mau apa juga komen aja, nggak apa-apa di bawah ya. Oke, bye-bye.